Ya, puji Tuhan. Shalom, shalom saudara-saudara malam ini. Shalom, selamat datang. Ya, puji Tuhan. Alright. Oke. Ya, saya pikir mau record, tapi tak perlu. Oke. Ya, mungkin saya record ya sekejap. Recording in progress. Alright, shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat datang dan selamat ketemu lagi di dalam kebaktian online kita ya. Ya, minta maaf karena kita tidak konsisten karena ada meeting dan ya acara-acara ya, bulan ini sangat sibuk. Ya, so ada kesempatan saya akan buat kebaktian online untuk memberkati kita lewat firman Tuhan. Ya, saya percaya ada mereka yang di luar sana yang memerlukan firman Tuhan dan perlu mendengar firman Tuhan untuk diberi dorongan ya dari firman Tuhan. Haleluya. Oke. Saudara, saya mau dorong Anda untuk ambil waktu untuk sharekan ke media Anda ataupun di WhatsApp Anda, di Facebook. Tolong share kembali untuk menjangkau mereka yang mungkin jauh atau keluarga teman-teman kita ya. Haleluya. Alright, dan kita akan berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Engkau berkati kami pada malam ini Tuhan. Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami malam ini. Ya Tuhan, saat kami mendengar firman Tuhan, terutamanya pada bulan ini, musim-musim perayaan Natal, berdoa, message firman Tuhan tentang Natal akan tersebar dan juga akan menjangkau banyak jiwa-jiwa, ya Tuhan, untuk mengerti apakah tujuannya merayakan Natal atau Christmas, ya Bapa. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu, keluarga mereka saat mereka berkumpul bersama untuk bersama keluarga merayakan Natal. Atau mungkin ada yang di luar sana yang jauh dari keluarga, mungkin yang seorang diri. Tapi Tuhan, saya berdoa hadirat-Mu akan melawat mereka dan akan membawa semangat dan roh Natal ke dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati, kami serahkan waktu kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin, amin. Alright saudara, kalau Anda sudah sharekan di tempat teman-teman Anda, di Facebook Anda, tolong reshare ya, rebroadcast, reshare. Alright. Praise God, praise God. Ya. Oke, malam ini saya akan langsung masuk firman Tuhan. Tapi kalau tidak, Anda boleh ya buka Alkitab Anda pada malam ini untuk bersama dengan saya ya, mengungsikan firman. Tajuk malam saya hari ini adalah God with us atau Allah beserta kita. Ya, dan itu petikan diambil daripada Yesaya 7 ayat 14 ya. Kita akan baca itu nanti. Allah beserta dengan kita ya. Immanuel. Nah, memang setiap tahun kita mendengar pemberitaan firman Tuhan atau message tentang Christmas ya, dan setiap tahun pun saya khotbahkan message Christmas, terutamanya kalau dalam musim perayaan seperti ini ya, dan menjelaskan kepada kita melalui firman Tuhan apa isi firman Tuhan dan tujuan firman Tuhan, message di dalam Christmas itu sendiri. Dan malam ini saya akan berkongsi sedikit tentang itu. Dan saya tidak akan masuk lagi ke dalam, mungkin sedikit ya, selit-selitkan sedikit tentang sejarah Christmas dan sejarah kita merayakan Christmas ya. Dan kenapa kita merayakan Christmas hari ini? Ya, apa yang penting sebenarnya? Ya, apa yang penting? Karena perayaan seperti ini memanglah banyak orang kita gairah
kita excited ya untuk merayakan Christmas. Kita sudah buat persiapan untuk Christmas datang tanggal 24, 25 ya, dan sudah mempersiapkan belanja kita untuk makan, minum ya. Orang sudah banyak merancang ya, akan bersama dengan keluarga, teman-teman ya. Dan dunia merayakan Christmas, kita tidak boleh nafikan ya. Seluruh dunia merayakan Christmas, sama ada dia orang Kristen atau bukan Kristen, dia merayakan Christmas. Dia mau ikut ya, dia mau tidak terlepas perasaan itu ya, sukacita, the joy, musimnya itu kita tidak mau terlepas ya. Dan dunia merayakan Christmas, tetapi dunia merayakan Christmas dengan berbagai cara. Sebagai orang Kristen di dalam gereja-gereja Tuhan Yesus pun kita merayakan Christmas dengan berbagai cara ya, berbagai cara. Jadi apa yang penting di sini untuk merayakan Christmas? Saya percaya apa yang penting dalam Christmas itu adalah message Christmas itu sendiri. Karena kalau kita tidak mengerti tentang message Christmas itu, perayaan Christmas kita hanyalah suatu perayaan yang biasa seperti perayaan yang lain. Dan setelah perayaan itu ya berlalu, kita kembali kepada siapa kita dan tempat asal kita. Tidak ada apa-apa kesan, tidak ada apa-apa perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Alright? Nah, di sini di dalam Yesaya 7 ayat 14, firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda atau seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini sebenarnya tentang keajaiban Christmas itu, the miracle of Christmas ya. Karena pemberitaan atau di announcement tentang kelahiran Yesus bukan diberikan sewaktu malaikat datang kepada Maria ya di Nazareth ya, tapi jauh ke depan, 700 tahun sebelum malaikat datang kepada Maria, Tuhan sudah menubuatkan dan memberi dikabarkan bahwa seorang perempuan muda, yaitu perawan muda yang bernama Maria, dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan anak itu Immanuel, maksudnya Allah beserta kita. Dan ini digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 18 hingga 24. Itu 700 tahun selepas nubuatan Yesaya ini ya. Dan satu lagi mujizatnya itu adalah tempat dia dilahirkan. Di dalam buku Mika 5 ayat 2 katanya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkencil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Mika pun menubuatkan hampir 700-800 tahun sebelum Yesus dilahirkan ya. Dan tempatnya itu begitu pas sekali atau tepat sekali akan dilahirkan di Bethlehem. Dan itu dikabulkan dalam Matius 2 ya, dan juga di dalam Lukas 2. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Saya bacakan dalam Lukas sebentar ya. Ya. Di dalam Lukas 2, let's go to Luke chapter 2. Ya, kita ambil santai saja ya. Lukas 2 ayat 4 hingga 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga yang keturunan
dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita kembali ke Matius 1:18. Matius 2. Kembali Matius 2 ayat 1 dan ayat 4 hingga 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, seperti yang disebutkan oleh Nabi Mika. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 4 hingga 6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Ini yang ditulis, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkencil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itu dipetik daripada nubuatan Nabi Mika dan tergenapi dalam Matius 2 dan juga Lukas pasal 2. Ada juga disebutkan apa yang terjadi setelah Yesus dilahirkan. Ya, kurang lebih Yesus dia umur 2 tahun. Jadi orang-orang Majus datang itu dari timur itu, Yesus sudah berusia kurang lebih 2 tahun. Jadi Herod menjadi begitu takut, ya, gelisah, sehingga dia membunuh anak-anak daripada umur 2 tahun, ya, di Bethlehem, dan banyak anak-anak mati dibunuh. Dan ini pun dinubuatkan apa yang terjadi apabila Tuhan Yesus akan lahir. Dalam Yeremia 31 ayat 15 juga disebutkan bahawa anak-anak akan dibunuh setelah Yesus lahir, ya. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 tadi kita baca bahawa seorang perawan akan mengandung, melahirkan seorang anak, dan akan menamakan anak itu Immanuel. Dan itu dipetik lagi di dalam Matius pasal 1 ayat 21 hingga 23. Di nubuatan Yesaya itu dipetik lagi oleh Matius dalam perjanjian baru, dan itu digenapi, ya, tergenapi nubuatan Yesaya yang diberikan 700 tahun. Dan bayangkan, ya, luar biasa. Siapa yang boleh memprediksi hal yang akan terjadi 700 tahun selepas itu? Tidak ada. Ini suatu keajaiban ataupun mujizat yang Tuhan lakukan, ya, karena Tuhan mempersiapkan Sang Juru Selamat akan datang, akan dilahirkan di dalam dunia, karena Allah sendiri ada rencana untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalam Matius katanya Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan akan menamakan dia Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 21 hingga 23, ya. Dan di ayat 21, Matius 1:21 katanya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini malaikat yang berbicara kepada Maria, ya. Tuhan berbicara kepada Yesaya 700 sebelumnya, berkata anak itu akan dinamakan Immanuel, maksudnya Allah beserta kita. Dan malaikat datang kepada Maria menubuatkan bahawa dia akan menamakan anak itu Yesus, ya. Ya, ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi begitu spesifik, ya, begitu jelas sekali tujuannya kenapa Yesus datang. Ya, namanya dia akan dinamakan, diberikan nama Yesus,
Ya, karena dialah yang menyelamatkan, itu misinya. Namanya, titlenya Yesus, misinya menyelamatkan manusia daripada apa? Daripada dosa mereka. Karena masalah dunia, masalah kita ini sebenarnya dosa. Segala masalah yang kita ada di dalam dunia ini, dalam hidup kita sendiri, semuanya karena dosa. Karena kalau tidak ada dosa, masalah tidak ada sebenarnya. Ya, karena dosa, masalah datang. Ya, jadi kita tahulah masalah lah, kita boleh sebutkan banyak lah kan, masalah sama ada masalah pribadi, masalah keluarga, family, masalah kita punya keluarga terdekat, masalah kota kita, negeri kita, dunia ini, apa saja masalah dalam dunia ini disebabkan oleh dosa. Dan itulah sebabnya Yesus datang, dan itu sebabnya kita ada Christmas. Kalau Christmas itu tidak ada Kristus, itu bukan rencana Allah. Christmas tidak ada Kristus, tidak ada artinya, tidak ada maksudnya, tidak ada tujuannya. Christmas itu Kristus harus berada di dalam Christmas, dan kita merayakannya dengan hati yang penuh dengan bersyukur kepada Tuhan, penuh harapan, expectancy, karena apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memberikan kita Yesus atau Tuhan Yesus Kristus untuk merayakan Christmas hanya untuk bersuka-suka saja. Ya, bayangkan apa yang direncanakan Tuhan itu daripada mulanya, mengutus Yesus, menamakan dia Yesus untuk menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Lukas 2:11 kata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini perkataan daripada malaikat sendiri, ya. Malaikat yang datang dari sorga, datang kepada Maria, right? Katanya sebenarnya ini kepada Elizabeth. Hari ini kepada para gembala di sini setelah Yesus lahir, katanya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perkataan Tuhan di sini bermaksud pembebas, ya, pelindung, ya, dan juga penyelamat, ya, Savior. Dia juru selamat. Itu perkataan Tuhan di sini. Yesus Kristus Tuhan, Savior, ya, juru selamat maksudnya. Perkataan juru selamat di situ. Dia yang menyelamatkan. Begitu spesifik di dalam Matius, katanya menyelamatkan umatnya daripada dosa. Message malam ini adalah dari perkataan Immanuel, itu bermaksud Allah beserta kita. Kenapa Allah beserta kita? Untuk apa dia beserta dengan kita? Nah, di dalam Christmas ini kalau kita merenungkan ini dan kita mengerti apa tujuan Tuhan, kenapa dia berkata namanya akan diberikan nama Immanuel, maksudnya Allah beserta kita. Ya, yang pertama, dia Allah beserta kita karena dia mau menyelamatkan kita. Itu masalah kita yang pertama. Masalah kita yang pertama. Dan kita perlu mengalami keselamatan dia. Kita perlu mengalami apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita adalah untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Roma 5:12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa, dan hilang kemuliaan Allah. Dalam Roma 3:23, ya, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang boleh menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang boleh menyucikan dirinya sendiri. Tanpa Kristus, pengorbanan Yesus, penebusan Yesus dalam kehidupan kita, tidak ada orang yang boleh menyelamatkan diri, mentahirkan dirinya sendiri, menyucikan dirinya sendiri. Tidak ada. Karena firman Tuhan sudah mengistiarkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dosa satu orang itu, Adam. Adam jatuh ke dalam dosa, kita berada di dalam Adam itu,
kita jatuh bersama dengan Adam ke dalam dosa. Dan apa hasil dosa? Adalah kematian. Kematian atau maut itu menjalar kepada semua orang. Setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini menerima maut ini atau kematian ini, ya. Maut itu juga maksudnya terpisah daripada Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, dosa kita yang memisahkan kita daripada Tuhan. Yeremia 5:25 berkata, dosa kita membuatkan berkat Tuhan itu kita tidak boleh terima. Perkara yang baik daripada Tuhan kita tidak boleh terima. Ini hasilnya dosa. Dosa membawa maut. Jadi karena itu, maut itu juga berbicara tentang masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Is that? Ya, jadi jalan penyelesaian untuk kita bebas daripada maut dan segala masalah itu, kita bertobat, percaya Yesus dan terima Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, dan karena manusia jatuh ke dalam dosa karena Adam, maut menjalar kepada semua manusia. Tuhan memutuskan untuk mengirim anaknya yang tunggal, ya, yang sempurna, tidak berdosa, tidak bercela, datang ke dalam dunia ini untuk membayar semua yang perlu untuk kita diselamatkan. Dia lunaskan segala sesuatu. Yang kedua, kenapa Allah beserta kita? Karena Dia mau tinggal di dalam kita. Ini sesuatu yang luar biasa saya pikir. Allah menciptakan kita dan Dia menciptakan kita supaya Dia boleh tinggal di dalam kita. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga 18, kita lihat Yohanes 14 16 hingga 18. Katanya, aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu ataupun tinggal di dalam kamu. Luar biasa. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dia mau tinggal di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Dia kirim suatu penolong, Dia kirim Roh Kudus untuk tinggal bersama kita. Katanya Dia akan berada di dalam kita dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan tinggal menyertai kita dan akan tinggal ataupun diam di dalam kita. Saya pikir ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, siapalah kita, siapalah saya untuk Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan saya. Ya, dan itu salah satu sebab kenapa Tuhan mengirim Tuhan Yesus. Di dalam kita merayakan Christmas, kita ingat kenapa Dia mau tinggal dengan kita. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Bukan saja untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, tetapi Allah yang mau tinggal di dalam kehidupan kita. Dia yang mau menguasai kehidupan kita, ya, Dia yang mau kontrol kehidupan kita, dan kita harus patuh dan ikut Dia. Kenapa Dia mau tinggal di dalam kita? Karena Dia mau memberikan kita kuasa. Kita perlu kuasa untuk hidup di dalam dunia ini. Kita perlu kuasa untuk hidup sebagai orang Kristen. Nah, kita tak boleh hidup banyak orang mengatakan saya orang Kristen, saya pergi gereja, saya orang Kristen, saya percaya Yesus. Tapi lihat kehidupan mereka. Tidak ada perubahan, tidak ada perbezaan daripada kehidupan orang dunia. Tidak ada kemenangan atas dosa-dosa. Banyak orang terikat di dalam dosa mereka. Banyak orang dia terikat dengan habit-habit yang tak baik, ya. Tapi dia kata saya orang Kristen, tapi dia terbelenggu, dia dikuasai oleh dosa. Katanya saya orang Kristen. Nah, Kristen bukan seperti itu, karena kalau betul-betul Tuhan berada dalam kehidupan kita dan Dia berikan kita kuasa untuk hidup, kita akan hidup dalam kemenangan, terutamanya dalam kemenangan akan dosa, kemenangan atas kuasa-kuasa setan. Luar biasa kan? Ya, sebagai orang Kristen yang betul-betul percaya Tuhan dan Tuhan benar-benar hidup dalam dia, menguasai dia, mengurapi dia, dia ada kuasa untuk mengusir setan. Sesuatu yang luar biasa.
Tapi kalau orang itu tidak ada Kristus, orang itu tidak ada kuasa Tuhan, dia tak boleh melawan kuasa kegelapan. Dia tak boleh melawan kuasa iblis. Ini saya rasa sesuatu yang luar biasa. Kita boleh berkata dalam nama Yesus kepada setan, roh-roh jahat, apa roh saja di situ. Kita boleh berkata dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, enyah kau dari sini. Dan dia ikut suara kita dan perintah kita. Luar biasa ya. Ya, tapi sebelum Yesus, sebelum ada Kristus, ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, biar apapun yang kita buat, tak lari dia. Tak lari dia. Kan sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan mau beserta kita, tinggal dalam hidup kita supaya dia memberikan kita kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan begitu. Kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Roma, kita buka Roma 8. Roma 8, ayat 13 dan 14. Katanya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini luar biasa. Sangat betul sekali. Ini firman Tuhan, memang betul ya. Kalau kita hidup menurut daging, katanya kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya dia mau tinggal dalam kehidupan kita, to indwell us, memberikan kita kuasa dan untuk juga memimpin kita, to lead us. Ya, dia memimpin kita ke dalam kemenangan. Ya, akan dosa, perbuatan daging. Karena katanya di sini kalau kita ikut perbuatan daging, menurut daging kita akan mati. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, Roh Tuhan dalam hidup kita, kita akan hidup dan kita akan hidup dalam kemenangan. Yang ketiga, kenapa dia mau tinggal di dalam kita, to indwell us, karena dia mau mengubahkan kita. Transformasi tidak akan terjadi hanya dengan kekuatan seseorang itu. Kebolehan. Susah sekali. Luar biasa kan. Contoh ya. Ini sesuatu yang biasa dan begitu common ya, begitu biasa dan dekat dengan kita. Contohnya kalau kamu suruh seseorang itu untuk berhenti rokok, dia susah mau berhenti, kan? Kalau kita suruh orang itu berhenti untuk main judi, susah sekali dia mau berhenti. Kalau kita suruh orang itu untuk berhenti mabuk-mabuk, dia susah mau berhenti. Bukan dia bilang, oke lah besok saya berhenti, dia berubah. Tak. Itu suatu belenggu, suatu ikatan. Dan kita memerlukan Tuhan, kesedaran, pertobatan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan tinggal dalam kehidupan kita dan dia memberikan kita kuasa untuk mengalami transformasi. Luar biasa. Ya. Dan yang terakhir saya mau kongsikan malam ini adalah kenapa Allah beserta kita. Karena untuk memanifestasikan nama Tuhan yang melambangkan karakter-karakter Tuhan. Saya ada sebutkan di Jumat yang lalu di dalam gereja teaching, seperti Maria, dia mengandungkan Yesus. Dan banyak orang Kristen mengandungkan Yesus. Banyak orang Kristen percaya Yesus ya, dia pergi gereja, katanya seorang Kristen, saya percaya, itu mengandungkan Yesus. Tapi banyak orang Kristen, kalau kita lihat sekelilingnya, sebenarnya mereka sedang mengandung Yesus. Mereka bunting ya, mengandung tapi tidak melahirkan. Jadi kita lihat di sekeliling kita banyak orang, dia berjalan dengan suatu ya, perut dia besar, tapi dia tidak melahirkan. Mungkin dia sudah mengandung sudah beberapa tahun, tapi tidak ada manifestasi. Yesus harus dilahirkan. Maria mengandungkan Yesus dan sampai tiba masanya untuk melahirkan, dia melahirkan Yesus saat mereka sampai ke Bethlehem. Dia mengandungkan Yesus. Dan setelah Yesus dilahirkan, Yesus membesar dan semuanya, kita melihat pekerjaan Yesus. Dia memberitakan kerajaan Allah, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia melakukan mujizat, ya, dan dia melakukan semuanya sehingga penebusan, mati di kayu salib dan semuanya. Jadi itu dipanggil manifestasi. Kita sebagai orang Kristen kita harus memanifestasikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengandungkan saja Yesus. Karena mengandungkan itu
Tidak ada apa yang terjadi. Kalau seorang perawan, seorang perempuan itu dia mengandung seseorang yang akan menjadi pahlawan, yang akan menjadi perwira, yang akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi kalau dia hanya mengandungkan saja dan tidak melahirkan orang itu, tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Sebenarnya banyak orang Kristen, sebenarnya kita sangat diberkati. Kita ada nama Yesus, kita ada kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus, urapan Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat, semuanya ada. Tapi orang Kristen hanya simpan, dia tidak memanifestasikan hal-hal demikian. Ya, dalam Yesaya, kita buka dalam Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Okey. Kalau dalam bahasa dia ayat 5. Ayat 5 katanya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Agung, Wonderful. Ya. Allah yang perkasa, ya, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nama-nama Tuhan disebutkan di sini dalam Yesaya 9, 5, 6, 7. Ya, His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Dan ini harus dimanifestasikan melalui kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Jadi di dalam Christmas ini kita ada lagi peluang untuk merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan tujuan Tuhan, kenapa dia mengirim Tuhan Yesus. Jangan kita begitu menjadi asyik dengan perayaan dan kita lupa Tuhan Yesus. Jangan begitu asyik dengan perayaan, kita enjoy sekali, kita lupa apa tujuan Tuhan mengirim Yesus. Karena tanpa Yesus tidak ada Christmas. Ya, walaupun mungkin Christmas itu memang tidak begitu alkitabiah, ini hanya di dalam sejarah gereja, menjadi tradisi gereja diletakkan. Tapi karena semua orang merayakan Christmas, kita mengambil kesempatan untuk menjelaskan, memahami apa tujuan Tuhan untuk Christmas ini. Sebenarnya Tuhan mau hati kita, sebenarnya Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Banyak di antara kita sudah kita rasa penat, lelah, ya, sudah fed up, ya, dengan kita punya kehidupan. Setiap tahun sama saja, banyak perayaan berlalu, selepas itu sama saja. Masih hidup dalam dosa, terbelenggu, tak boleh melepaskan diri, tak boleh bebas. Ya, sudah penat dan lelah, mau give up dalam kehidupan ini. Ya, kenapa? Karena kita tidak belajar untuk merenungkan dan tidak belajar untuk mau percaya firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Jawaban dan penyelesaian itu berada di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi malam ini saya mau dorong kita untuk buka hati, beri peluang kepada Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, mengubahkan hidup kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita, menyucikan kita, menjadikan kita orang yang baru, supaya kalau kita masuk dalam tahun 2026, kita menjadi manusia yang baru, hidup dalam kemenangan, hidup dalam ketenangan. Kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita, kebahagiaan, berkat, kemakmuran, semuanya ada di tahun depan. Kita harus bertobat, berhenti hidup dalam dosa, dan terima Yesus, percaya Yesus. Haleluya. Dan saya berharap dan berdoa untuk kita semua, Christmas ini akan menjadi suatu Christmas yang sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat memberkati untuk kita, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa malam ini. Saya berdoa Engkau berkati yang mendengar. Saya berdoa hati-hati akan terbuka untuk percaya Yesus, menerima Yesus, bertobat, dan bertekad untuk memiliki hidup yang baru dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Engkau bekerja dengan luar biasa. Biarlah hati dan kehidupan umat-Mu berubah dalam nama Yesus. Saat kami merenungkan, merayakan, merenungkan apa tujuan Tuhan untuk Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu untuk saya Tuhan. Untuk saya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkan saya. Ubahkan saya. Jadikan saya baru Tuhan Yesus. Buatkan aku mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kebaktian malam ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Amin saudara. Shalom. Dan Tuhan memberkati kita. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Merry Christmas dan selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan. Enjoy dengan keluarga. Berdoa menyembah Tuhan. Merayakan Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda. Amin. Shalom. Dan Tuhan memberkati. Selamat malam. Recording stop.